Desa ini bukan sembarang desa. Tempat ini menyimpan begitu banyak keindahan alam yang dapat kita lihat tanpa harus pergi jauh. Ya, kali ini kami akan menelusuri Desa Cisadon yang berada di Karangtengah, Kota Bogor. Bersama kami, sekelompok mahasiswa dan Pak Usman selaku Pak RT setempat yang akan membantu kami untuk mengetahui lebih dalam tentang kearifan lokal dan keunggulan dari desa ini. Berawal dari mulusnya jalan tol, sampai keluar di gerbang tol Sentul Selatan hingga ke arah Garuda Farm, perjalanan kami pun dimulai. Perjalanan untuk sampai ke tempat ini pun cukup membuat hati kami berdebar, dikarenakan jalan yang berbatu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Namun, di saat yang bersamaan kami pun juga tidak sabar untuk sampai ke Desa Cisadon. Perjalanan kami pun dilanjutkan dengan menggunakan mobil off-road, dikarenakan jalanan tidak memungkinkan untuk mobil kami menuju Desa Cisadon. Tak banyak warga yang tinggal di desa ini. Hal ini menjadikan kehidupan di sini masih sejuk dan asri. Untuk sampai di sini pun, kendaraan yang dapat digunakan hanya motor cross dan mobil off-road 4x4 saja. Begitu masuk desa, ada hal yang cukup menarik pada desa ini, yaitu lingkungannya masih asri, didukung oleh air sungai yang dimanfaatkan oleh warga setempat untuk dijadikan PLTA demi menghidupi fasilitas listrik desa. Walaupun memiliki fasilitas listrik yang minim, tak membuat warga Cisadon putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Usman selaku Ketua RT di Kampung Cisadon, RT 0409, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kampung Cisadon ini pada dasarnya memang dulu pernah, sebelum Indonesia merdeka itu sudah pernah jadi desa Cisadon dan Cikoneng. Cuman ditinggalin sama Belanda mungkin dengan sekian waktu. Nah, dibentuknya kampung lagi pada tahun 2007-2008 itu atas dasar Yayasan Sawah-Sewu Siliwangi Nusantara. Kalau jumlah penduduk yang beradministrasi KK itu baru 28 kepala keluarga itu yang resmi KK dan membuat ya artinya resmi bikin kartu keluarga dan KTP. Kalau non formalnya itu ada 38. Jumlah hak jiwanya itu kurang lebih 103 kurang lebih. Kalau kegiatan masyarakat yang ada di sini itu mayoritas memang petani kopi, petani palawija dan lain-lain. Kalau warga yang ada di sini memang semua petaninya memang diutamakan petani kopi. Kayak sejenis palawija atau entah itu buah-buahan kayak pohon pisang, terus kayak nangka, kayak alpukat, jambu juga ada dan lain-lain. Kalau untuk sementara sekarang mah belum ada penghasilan tetap. Kalau untuk warga itu sendiri hanya sekedar petani dan pekebun aja. Tapi kalau memang ada kayak misalkan penghasilannya itu
kayak macam sekarang kayak di hari-hari libur kayak misalkan Sabtu Ahad itu emang ada juga penghasilan dari dia buka warung, dan ada juga yang datang yang berkunjung ke Kampung Cisadon ini. Walaupun jauh dari perkotaan, semua anak-anak yang tinggal di desa ini tetap bersekolah. Di tempat inilah anak-anak desa Cisadon menimba ilmu. Dengan semangat yang Pak Oji tularkan kepada anak-anak, kami pun jadi ikut semangat untuk ikut mengajar agar dapat membantu mencerdaskan anak-anak di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, adik-adik, hari ini awal kita mulai belajar ya untuk sebulan puasa ya, sebulan setelah itu ya, aman ya. Besok. Jadi ntar ada pengurangannya ya. 2, 3, 4, 5. Nama saya Saroji, tinggal di Kampung Cisadon, RT 4 RW 9 ya, Desa Karangtengah. Kegiatan sehari-hari saya ya berkebun lah, sama kayak orang-orang sini. Itu cuma ada kegiatan tambahan ya, mungkin saya nemenin anak-anak untuk belajar baca, tulis dan ngitung. Ya calistung gitu di rumah pintar ini, biar pada pintar, pikirannya terang gitu, nggak seuzon sama orang lain. Oh, berarti ya 25. Kita kalau sih kan 25. Oh. 6 Ya. ada 6 ada itu. Nah, biar yang gampang dulu aja. Awalnya juga anak-anak sini tuh biasanya belajar dia di rumah Pak RT gitu, belajar mengaji, belajar baca tulis gitu. Cuma karena seiringnya berjalan waktu kan banyak tamu-tamu yang kesini yang pengen merasa lebih baik lah gitu. Jadi dia merasa pengen mengajar, mendidik gitu terhadap anak-anak sini, dan ternyata mungkin ada apa, nggak tahu ada apa ya. Yang jelas dengan sendirinya bubar. Jadi silih berganti, namanya relawan serelanya kan gitu ya, serelanya sebisanya dia. Akhirnya ya silih berganti. Akhirnya ya kami ambil alih sendirilah gitu. Untuk atas nama warga sini ya kami ganti nama dengan nama Rumah Pintar, biar pintar gitu, maksudnya pikirannya terang. Kalau dulu kan rumah belajar, jadi belajar mulu, nggak pintar-pintar. Itu makanya saya ganti Rumah Pintar. Nih Be, gampang nih. Ada yang sekolah formal juga, jadi cuma karena berhubung dengan kondisi sekarang dari COVID itu, mereka kan di bawah kan libur. Kalau online kan mungkin mereka nggak punya ini HP atau alatnya lah gitu.
Jadi mereka ke gunung sekali membantu orang tuanya yang punya kebun di sini dan punya rumah di sini, selain punya rumah di bawah. Jadi mereka ikut belajar di sini, gabung gitu sama anak-anak sini asli gitu. Dari yang usia 2 tahun juga ada, untuk kelompok PAUD mungkin itu ada 3 anak ya. Terus ada yang dari untuk belajar calistungnya dari 7 ya pokoknya yang dari bawah lah sampai kisaran 12 tahunan lah. Kenapa? Yang rapi ya. Coba ulang. Ini Bu Siti coba tulis. coba 100 hiji itu mana? 100 hiji itu apa? Bagus oke. Ya udah. Nah, jadi kita bantu. belajar. Kan belajar. Oke. Ayo sekarang. Pengurangan. Oke. Itu tuh, yang gini nih, yang A, yang gini yang. Biasanya kalau relawan-relawan itu kebanyakan kan memang dari mahasiswa ya. Ada yang langsung belajar tadistung juga, ada ya cuma untuk belajar bermain lah, hiburan lah intinya gitu, ngumpulin anak-anak ya, misalnya membuat mereka senang lah gitu. Ya intinya saya pribadi ya, karena saya ditugaskan oleh lembaga juga gitu ya di sini ya, yang bertanggung jawab saya. Tapi seandainya ada relawan-relawan yang pengen ikut berbagi ilmu gitu ya, dipersilahkan, dan kami terbuka untuk siapa aja gitu, silakan. Lobaan. Nanti gak cukup kalau 100 hiji. Loba teuing. Wah, udah Ada warna merah kita ya. Ngajar kayak calistung aja sih, baca tulis ngitung. Biasanya kan agak susah ya kalau anak kecil. Ituin aja sih, misalnya kayak dikasih jajanan gitu, nanti juga mau, nanti juga masih bikin dia tertarik aja, kayak mewarnai kayak gitu, main hitung-hitungan kayak gitu aja sih, gimana mau dia. Iya, iya. 30 dikurang 15. 35 ditambah 15. Agar anak-anak tidak bosan, kami pun memutuskan untuk keluar ruangan agar ada suasana baru. Kucingnya di dalam, kucingnya di dalam. Kucing siapa yo? Ada.
Kalau totalnya mah banyak. Kalau totalnya banyak. Contoh, setiap warga aja minimal itu 1 hektar minimalnya. Makanya kisaran di sini itu lebih dari 350 hektar untuk di lingkungan sini aja. Jojo sini beli wae benar di Jakarta. Kalau luak banyak. Kopi sini kan, kalau kopi sini itu kalau robusta itu bagus di dataran 1200-an. Nah, sementara di lingkungan sini itu kurang lebih 1200 dpl. Kalau untuk caranya itu memang ada cara khusus. Kalau kemas kita, brandnya kita punya nama Raja Wine, itu memang ada khusus kita cara bikin wine-nya itu sendiri. Mayoritas di sini tuh memang kopinya itu petani kopi robusta. Jadi belum ya artinya hanya kopi robusta, tapi ada sebagian kopi arabica. Cuman kalau Bapak sendiri di sini itu memang kita kemas, pengembangan dari hasil kebun kita sendiri itu kita bikin kopi robusta juga, cuman ada kopi Raja Wine, itu namanya, itu brand itu sendiri kita bikin kopi Raja Wine. Dan kopi Raja Wine itu ada cara untuk bikin kopi itu sendiri. Cara prosesnya, proses pembikinan wine atau natural atau luwak itu ada masing-masing beda cara. Kalau Bapak itu cenderung ke di robustanya, soalnya robusta itu memang umum di kampung Cisadon ini kita dominan ke robusta. Nama Raja Wine itu hanya brand aja, hanya brand Raja Wine, cuman ada cara fermentasi. Jadi kalau arabica, kopi arabica itu memang asam bawaannya, tapi kalau robusta saya mau seperti arabica, jadi ada cara fermentasi. Kopinya kopi robusta, tapi ada cara fermentasi. Ya artinya kita petik seri merah, itu pun merah belum tentu bagus. Ada lagi sistem rambang. Setelah rambang kita ditiriskan. Setelah ditiriskan kita kemas di dalam karung sama kedap udara di dalam plastik itu selama 40 hari. Itu kurang lebih tergantung kita mau bikin, ada yang 3 bulan, ada yang 8 bulan. Cuman konsumen yang sering banyak kesini itu yang di angka 40 hari. Itu yang wine. Ya artinya wine ini tidak memabukkan, insya Allah dijamin halal. Cuman cara fermentasi aja, dari bawaan kulit itu sendiri dia kan matang. Jadi si kulit matang itu nyerap di kopi. Nah saking 40 hari dia nyerap, jadi bawaan asamnya itu ada. Tapi insya Allah tidak bikin sakit perut. Soalnya ini kopinya kopi pilihan semua. Itu yang jenis wine. Ada lagi kalau yang sistem natural. Kalau natural sama petik ceri merah juga. Kita sistem rambang juga. Setelah ditiriskan baru langsung jemur. Nah, ada 3, ada luwak. Kalau luwak, kalau musim panen itu luwak pasti ikut panen. Sama dia juga milih kopinya itu pasti kopi merah. Nah, sama setelah kita panen, kita petik di atas,
itu luwak pasti ada di bawah pupnya. Nah makanya udah jelas dari jenis wine memang sama, artinya biji pilihan semua, dari natural sama, dari pup luwaknya pun itu sama. Makanya kalau yang datang ke sini pengen dijelasin, udah jelas ini pasti kopinya kopi pilihan semua. Tergantung si warga itu sendiri, ada yang dia jual sendiri, ada yang pengepul itu sendiri. Warga sini pun memang sebagian ada pengepul ya untuk menerima si warga itu tersebut. Kalau bapak sendiri mah kita coba kemas, coba kita urus sendiri, yaitu tadi dibikin wine natural sama luwak itu kita kemas, kita olah, kita jual sendiri. Soalnya banyak tamu-tamu setiap sepekan sekali, Sabtu Ahad itu kan sering banyak yang berkunjung, makanya kita jual kemasan aja.